Ini tadi kan kita bicara, saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak. Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah, dan seterusnya. Banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan. Tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto. Tidak mungkin saya diterima oleh siapapun. Karena saya akan merupakan gangguan bagi mereka. Ya apa caranya di menteri Cak Nuning? Kula mbanggelai bendino. Jadi mereka mending gak urusan. Jadi mereka menjaga hubungan dengan saya, hubungan budaya, hubungan kultural, hubungan guru dan murid, paling-paling muniku. Tapi nek urusan temenan ojo karo Cak Nun. Gak iso diatur belas itu. Gitu loh, kan gitu. Nah, ngerti teman sekalian ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda jangan menunggu orang lain mengakui kebaikan Anda. Anda berbuat baik dilihat oleh Allah dan Allah yang mengakuimu. Dan itu sudah sangat cukup daripada pengakuan seluruh manusia di dunia. Gitu deh. Kalau diomongkan jasa, wakeh deh, wakeh sing nek upama aku kadunyan, kalau saya ini bernafsu keduniaan, terkenal, berjasa, pahlawan, doktor, sak piturute ngono ya. Wakeh aku daftari, tapi saya tidak pernah nuntut dan saya melupakan itu semua. Karena saya tahu mereka tidak akan menghargai saya. Saiki misalnya UNER barusan mendoktorkan Muhaimin. Ya. Upama saiki ono universitas akan minta saya untuk menjadi diangkat di dokter honoris causa, mereka tahu saya pasti menolak. Pasti menolak. Telat. Nemen telatnya. Karena saya ditawari tahun 1982 saya ditawari dokter nek kate gaya-gayaan loh. Artinya saya tidak tadi nafsu keduniaan, saya tidak. Monggo. Pahala kan dari Allah, tidak dari Anda semua. Tugas saya mencintai Anda. Anda tidak perlu mencintai saya. Ya apa-apa kon gak mencintai aku. Wong aku bahagia nek mencintai kon. Nek kok cintai malah repot aku. Mending kon benci aku malah gak repot. Nek kon kalau Anda benci kepada saya tidak punya kewajiban toh untuk mendoakan Anda. Tapi saya tetap mendoakan orang yang membenci saya. Dan orang yang membenci saya, yang memfitnah saya, yang membuli saya, yang mengadu domba saya dengan ustadz ini, ustadz itu, itu semua saya bilang, kamu itu jangan ngerepotin saya. Ngerepotin apa maksudnya? Kalau orang berbuat jahat kepada saya, itu saya doakan untuk supaya diampuni Allah. Lah ngerepoti sih kon iku. Jadi aku mulai nambah Al-Fatihah loh. Bukan saya membalas dengan kebencian, saya akan mendoakan Anda supaya diampuni. Itu ngerepotin lah. Jumlah orang yang fitnah saya 10 setino. Gak nambah, awal saya 10, kayak anakku dewe kadang-kadang keder ada nih. Gitu loh teman sekalian ya, jelas ya? Oke ya? Jelas ya? Ya, oke. Kedua. Tentang pertanyaan mental illness. Oke, ya. Ada mental illness, bunuh diri dan sekarang coba Anda riset aja sekarang. Kemarin di Magelang, di Magelang Negeri Sekudro itu ada anjuran bahwa teman-teman Ma'iyah harus punya tradisi penelitian. Tidak harus seperti arek-arek di kampus, nggak harus seperti calon dokter, tapi Anda punya naluri untuk meneliti, untuk memperdalam sesuatu, untuk mengelaborasi sesuatu, untuk menganalisis sesuatu. Jangan terlalu gampang menuduh, jangan terlalu gampang menuding. Tapi Anda analisis, Anda cari data-datanya selengkap mungkin, ya. Nah, ini tadi pertanyaannya kan mental illness, mind illness dan seterusnya. Sambil Anda nyicil, bisa enggak Indonesia ini penyakitnya penyakit pikiran? Mikir gak bener, gak seimbang, gitu. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak masuk akal dalam banyak hal. Misalnya saya pernah lihat iklan di bandara itu kepala dirjen perhubungan ya.
itu diperiksa. Kan di Dijen Perhubungan ini kan satu direktorat yang dipercaya untuk memeriksa orang. Betul enggak? Tapi dia malah diperiksa. Lah terus gunanya apa saya mempercayai kamu untuk memeriksa, kamu sendiri butuh diperiksa? Bagaimana sih? Masa saya memilihkan barang kepada orangnya masih mungkin maling? Ini kan cara berpikir Samin. Samin suruh jaga rumah, tuan rumahnya pergi, pokoknya siapa aja enggak boleh masuk. Akhirnya tuan rumahnya teko enggak boleh masuk. Loh tadi kan pesannya enggak boleh masuk semua. Enggak oleh temenan. Loh, apa sih? Jadi kita tuh banyak sekali enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Jadi penyakit pikiran ya, penyakit mental ya enggak. Ini mungkin melebar ke pertanyaan lain. Kenapa politisi seperti itu? Saya ingatkan di Gontor itu ada pedoman di pesantren Gontor. Berani hidup, tak takut mati. Berani mati, takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Gitu kan? Nah ini kan terkait sama hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya melihat ada dimensi yang kelima. Orang Indonesia tidak takut mati. Gak bonek kabeh nek soal mati wani wis. Wong aku ingin pesawat ngene ini lho rek. Waktu mau ke Padang Bulan tuh nemen itu cuaca buruk, beledak. Wes gak karu-karuan ngono iku. Buat aku ngene iki. Tak delok sing kiwa ku ngorok. Wah, aku segala macam donga sing ngapal tak ucapkan. Aku kan orang yang tidak berani kemendel nang Gusti Allah. Sopero anjane iki takdir Gusti Allah, aku ngenyang ya Allah, aku cek anakku cek ngene, jamaahku cek gurung dadi, perjuangan masih jauh saya mohon. Ini kan ono ngunune. Aku adzan ono ping 20. Selama ngene-ngene iku. Ngono kono ibu-ibu ndek sebelah. Mate tagak ya. Mate tagak ya ngono. Coba. Ya apa ibu-ibu? Lo malah badean. Selamat ya ibu Nisrin ya, totoan. Coba, ndak takut mati orang Indonesia, ndak takut mati. Wong berani kok perempatan jalan dari kiwa iki begitu ijo langsung weng, ini berani kok. Kan sangat berani mati toh, berani mati. Barum Naim yang katanya teroris itu, dulu pernah saya bantu dia untuk saya proses dan saya bilang sama dia, Rum, gue rasa kamu tidak usah pamer ke saya bahwa kamu berani mati. Siapa yang takut mati di Indonesia? Tidak ada yang takut mati. Kamu tidak takut mati, tapi yang kamu takuti ya saya tahu. Kamu duduk, terus kursi ditaruh di atas kakimu, sikile kursi, kakinya kursi ditaruh di atas kakimu, terus polisinya sambil interogasi duduk di atas kursi. Jadi sikilmu diwidek karo itu lebih menakutkan. Utawa didugang dasmu karo sepatune polisi. Kan lebih menakutkan daripada mati das selesai. Tapi nek didugang. Iki dikelintak ngene. Ya apa? Ndak usah itu, Dek. Kon ditaleni, kamu diikat telentang, diikat set. Terus ditetesin air. Tes. 10 detik. Tes. Dah, kamu kalau ingin mengalami, kamu coba sendiri. Tesnya 10 detik sekali aja. Nanti begitu tes ke 100, deng. Padahal tes itu. Tapi karena kamu enggak bisa apa-apa, cuman kena tetesannya tapi ndasmu iku jerieng ngono suwe-suwe anggitmu, Dik. Gitu loh, Dik. Jadi hidup lebih menakutkan daripada mati, betul enggak? Jadi orang Indonesia ini, politisi ini bukan takut mati. Mereka itu takut tidak hidup. Coba diterjemahkan. Takut tidak hidup itu gini. Ya, salah satu yang disebut hidup itu adalah bisa makan, jadi tidak miskin, bisa punya rumah, bisa punya
deposit banyak, tenar, terkenal, terus punya jabatan, itu namanya hidup kan. Nah, mereka takut tidak hidup artinya takut tidak punya jabatan, takut tidak dikenal orang. Kan kalau orang sudah pensiun tetangganya berubah sikapnya loh. Betul enggak? Nah itu mereka takut itu. Jadi orang Indonesia ini bukan takut mati tapi takut tidak hidup. Takut kehilangan kehidupan di dalam hidupnya. Karena yang disebut kehidupan adalah punya harta benda, punya papan, punya nama dan silaturahmi gitu. Lah mereka kehilangan itu, takut kehilangan itu, maka mereka mempertahankan jabatan terus menerus. Akhirnya tidak mungkin pilkada murni, yang ada adalah ambisi. Dan gitu, adik ya. Jadi supaya cepat, ini waktunya sudah terus ya, tinggal 14-15 menit ya. Soal ini apa namanya benar versus benar. Jadi teman kita itu mengikuti kajian, cuma setelah mengikuti kajian yang dia terima malah ketidakseimbangan karena ada berebut kebenaran. Jadi yang terjadi adalah benar versus benar. Di dalam dirimu apa di luar dirimu? Itu di luar. Di luar. Ya, ya jangan peduli ya, kamu sendiri benarnya apa? Ya kamu ambil keputusan sendiri. Kamu bingung kepada kata ini begini, kata itu begitu. Lah kamu sendiri kata kamu apa? Lah berarti kamu bukan kamu. Berarti kamu adalah dia apa dia? Makanya bingung. Maka ambil keputusan sendiri. Tadi saya bilang berdaulatlah terhadap pikiranmu sendiri dan keputusan hidupmu sendiri. Contohnya apa sudah? Contohnya aja. Contohnya deh. Mungkin bisa lebih konkret ya. Yang paling ngetren terakhir kan ya banyak mohon maaf ya, ada ormas-ormas yang mengatakan dia benar kayak itu, tapi ormas lain mengatakan dia juga benar. Nah, saya kan menyikapi kayak itu ya. Nah, kenapa kok kebenaran ini malah menimbulkan masalah kayak itu ya? Kan bukan Anda tuh yang bertentangan. Saya menyikapi Anda menyikapi itu maksudnya ngomong ke mereka. Bukan ke, ya ada yang terlibat diskusi langsung kayak itu. Kenapa? Ada Untuk apa diskusi? Karena mencari kebenaran itu ya. Kenapa Anda diskusi sama mereka? Untuk apa berdebat sama mereka itu? Wong mereka tidak cari kebenaran kok. Mereka mencari pembenaran atas kepentingan mereka masing-masing kok. Kamu pikir itu mencari kebenaran? Enggak kok. Mereka sudah punya kebenaran dan nyari lagi toh. Ahok titik, Anies titik, kan gitu. Terus diskusi apa lagi? Untuk apa kamu diskusi ngabis-ngabisin waktu? Kalau saya enggak, lah menurut Anda siapa? Diem aja udah. Kalau Anda harus milih ya dicoblos gitu aja. Kalau Anda enggak tekad, coblos keduanya. Sekarang ini kenapa Anda berdebat sih? Kenapa Anda tidak ada orang bisa berdebat? Berdebat itu kan sama-sama mencari kebenaran. Oh, foto debat. Apa ini tradisi perdebatannya apa? Seolah-olah hebat aja. Kalau saya tidak menyarankan, dan saya tidak pernah. Menurut kamu benar itu, kamu telan kebenaranmu itu. Menurut saya berbeda, dan saya nggak usah ngomong sama Anda. Tinggal gitu. Kalau Anda harus nyoblos kan di kota, di ruangan, coblos saja semau Anda. Terus Anda sendiri mau mempertahankan kebenaran Anda toh, yang berbeda dengan kebenaran lainnya toh. Menurut saya tidak penting itu, Mas. Menurut saya tidak penting lah. Anda ambil keputusan sendiri aja. Menurut saya gitu loh. Jadi saya enggak menganjurkan Anda untuk berdebat dengan siapapun. Sebab sekarang orang tidak ada yang siap berdebat. Berdebat itu sebenarnya kan bareng-bareng mencari kebenaran. Aslinya itu berunding. Saya tidak tahu dalam Islam apa ada perdebatan. Yang ada bermusyawarah, mencari kebenaran bersama. Gitu loh. Setahu saya seperti itu, Mas. Nah, cuman anak muda kan enggak berdebat kan enggak seru kan gitu kan. Ya silakan berdebat tapi saya enggak. Itu ya Mas ya, sorry ya. Oke, berikutnya. Tentang ini, Ormas NU di sini sebagai background kampanye itu dilihatnya seperti bagaimana? Saya kira pertanyaan itu tepat kalau diajukan ke Bapak Kiai Said Agil. Saya tidak punya hubungan organisatoris, saya juga tidak pernah
tidak pernah dikasih tahu oleh NU, jadi saya tidak punya jawaban. Paling kalau saya menjawab itu kan analisa saya, dan analisa saya itu tidak akan saya omongkan kalau kira-kira membuat orang lain tidak maslahat. Untuk apa? Jadi saya diem aja. Ya tahu sebenarnya saya, tapi ya enggak lah. Jadi sebenar apapun kalau tidak menciptakan kebaikan jangan diomongkan. Kan begitu Mas. Kenapa sekarang pada ribut itu karena dia tidak berpikir kebijaksanaan untuk kemaslahatan. Di maknya ada rumus itu loh Mas. Kebenaran itu di dalam dirimu. Keluarnya dari dirimu itu kebijaksanaan. Ada teori itu di sini. Kalau menciptakan kebaikan keluarkan. Kalau kira-kira kebenaranmu itu membuat keributan, membuat kebencian, ya enggak usah diomongkan, diem aja. Kamu pikir saya setuju nih sama banyak hal? Kamu pikir saya masuk bandara setuju sama bandara? Enggak saya. Kamu pikir di Indonesia setuju sama Indonesia? Aku enggak setuju banyak sekali. Kamu pikir saya masuk mall gitu setuju? Enggak setuju saya. Banyak saya enggak setuju, saya diem aja. Gitu loh. Dia yang penting dia enggak ganggu saya gitu. Misalnya kok mall kok terus nguber aku, tak kan gitu. Jadi saya nggak ganggu dan saya jangan diganggu gitu aja. Yang minta tolong saya untuk berurusan, saya kalau bisa saya urusin, tapi kalau enggak saya nggak akan usil. Sama dengan saya dibully soal Bandara Kulon Progo di Jogja, teman sekalian. Itu bandara yang bikin Angkasa Pura, berarti pemerintah Indonesia yang meresmikan Jokowi. Kan itu. Yang tidak setuju sekitar di bawah 2%. Tapi sudah resmi dan sudah diresmikan oleh Presiden. Terus saya itu dimintai tolong bersama Kiai Kanjeng untuk orang yang sudah setuju ini dipandu untuk pindah peradaban dari petani menjadi pedagang. Saya memandu. Terus saya yang dimarahin sama aktivis. Tidak bijaksana, tidak pro pemerintah, tidak pro rakyat segala macam. Loh, ini saya ibaratkan ada perempuan hamil. Gitu kan? Lu inget yang hamili bukan saya, Jokowi. Kok saya yang dimarahi? Saya ini cuma dimintai tolong karena sudah terlanjur hamil, bagaimana supaya lahir selamat. Saya ini cuma dukun bayi. Masa dukun bayi dimarahi gara-gara anak itu hamil? Gitu loh. Jadi teman-teman ini sekarang saya dorong, teruskan perlawanan kepada Bandara Kulon Progo. Awas kalau nggak kamu teruskan. Saya dorong sedemikian rupa supaya mereka melawan terus, jangan sampai jadi itu airport. Wes, salah. Wes, awas kon. Saiki kate njaluk tolong aku Angkasa Pura gak tak terima. Kono, nang arek-arek kono. Ayo terus no kono. Dudu urusanku, anggitmu patek entah aku ono bandara gak ono bandara. Wong bandara ki yo nyiksa aku bendino asane. Copot sabuk, kalau nggawa gunting. Masalah izin bandar teko dok Cak Nun badhe ten pundi ngambung tangan terus diurus buat imbase wonten KTP-ne Cak. Lah sing kok ambung mang tangane setan ta. Ya apa sih arek-arek? Kan gunanya pemeriksaan KTP ID itu kan untuk meyakinkan ini orangnya apa bukan. Kan begitu. Lah nek kon wis ngerti ku mbahmu. Lah kok jek katokane KTP iki lho. Ya apa sih arek-arek? Bendino aku ngono iku, Dik. Menisuk ngono meneh kok aku. Dadi aku tak tutupi kene aku semua aku tak wis aku micek pokoke aku wis gak wis. Bendino dan tidak ada bedanya orang baru atau orang lama. Meskipun dia sudah tahu 10 tahun saya naik pesawat dan dia yang meriksa, dia tetap meriksa. Coba. Iku menungso ta. Nek menungso kan duwe database di dalam otaknya. Iya ta ya. Ket mbahmu ndek kene nyambut gawe aku wis numpak pesawat. Tahun 70. Sampai anak bapakmu sampai kon jek meriksa aku. Gak paham aku. Dadi nek kon duwe warung mbahmu iki lho. Bayar sik, Mbah. Ngono. Awas nek gak bayar sik katakake sego ngono.
apa sih? Kok manusia tidak punya dinamika akal sehat gitu loh. Jadi ya. Jadi itu di mana-mana. Jadi saya nggak setuju dengan banyak hal di Indonesia itu, tapi kan saya cinta sama mereka. Jadi saya sabar loh gak karu-karuan. Tak sabar no bentino gitu loh. Isu engko aku ngono meneh. Dan aku mesti mengadu terus aku. Mesti rodok kadang-kadang loh. Anak ngono-ngono deh ya. Akhirnya aku nek dijaluki KTP tak kei kartu SAR. Search and Rescue. Sing blurek apa ini? Cetakane sing gak jelas iki lho. Terus dikira ya lolos. Lah sing kok waca iku. Jare meriksa KTP, tak kei ID card sing tintane bleret gak karuan lho, hurufe gak jelas, tak diterima. Jadi ternyata dia bukan ngecek, dia bukan menjalankan SOP-nya. Dia cuman pokoknya nek ana wong liwat dijaluki KTP, mbuh KTP bener mbuh gak. Ya apa sih arek-arek ini? Nah gitu loh Mas, itu loh yang namanya ketidakseimbangan. Ya oke, berikutnya. Yang kedua, Cak, bagaimana Tuhan menurunkan Adam, Hawa dan Jin, sekalian tentang tagline Bambang Wetan, matahari memuncak dari timur dan Rahmat dulu aja Bambang Wetan, Rahmat. Oh iya teman-teman, mungkin yang baru ini kan 2006 kita mulai itu awalnya memang kita belajar ke peduli cinta, ke gampang syafaat. Itu kalau peduli cinta kan padang bulan lah misalnya, menata hati, menjadikan pikiran. Maksud kita dulu, saya sama Cak Nang minta ke Cak Nun, kalau Bambang Wetan api ya apa gitu. Ya paling satu kalimat gitu aja. Ternyata Cak Nun ngasih satu puisi dan ada tulisan panjang satu paragraf, mungkin bisa dicek, akan diupload di di bambangwetan.org. Jadi tulisan Cak Nun pertama kali awal yang mendasarin matahari memancar dari timur itu. Teman-teman, ini kira-kira mulai tahun 2010-an setelah ada digital printing, terus kita bikinkan untuk supaya jadi jadi bagian dari dekorasi tetap Bambang Wetan. Kalau dari saya pribadi sih, saya percaya meskipun tidak tahu artinya, orang Madura nggak tahu artinya bahasa Jawa, yang penting niatin nang kene ngaji itu akan mendapatkan manfaat. Saya juga tidak tahu artinya, maksudnya Cak Nun ngekei kalimat ini sampai bahkan hari ini pun saya masih ragu. Cuman saya punya keyakinan iki lek dieling-eling, lek kalau saya pribadi iki mungkin dadi wirid, dan wirid lek diterus-terus dadi kedaden. Dan yang paling kejadian itu, yang kita harapkan kejadian adalah bahwa memang yang dinanti-nanti akan muncul dari timur. Tapi bukan sosok, bukan apa misalnya, tapi memang untuk menguak rahasia bangun dari tidur. Kalimat-kalimat pamungkasnya itu semua bisa mengartikan, bisa mempersepsikan ya, tapi bahwa ini nafas ruh yang dikasih Cak Nun pertama kali sewaktu Bambang Wetan direstui untuk diadakan di Surabaya setelah padang bulan, 1 hari setelah padang bulan. Ya ini kalimatnya, lek ngarani Amin ngomong iki jimat ya, iki ngomong jimat, lek aku ngomong iki wirid ya dah. Nah berhubung gini wis bahwa apa wirid itu di bahasa Arab, bahasa Joko toko Quran, wong sholawat ae gak mesti bahasa Arab ya toh. Nah, jadi matahari memancar dari timur, orang-orang perlu berkumpul di timur. Saat turute yang dinanti-nanti akan muncul dari timur untuk menguak rahasia bangun tidur. Insya Allah ini adalah perwujudan rutinitas istiqomah kita tiap bulan Mayan Bambang Wetan. Ya. Jadi lek wis ngerti, lek kepingin kene tangi teko turune kene, iso jejeg nunggang jalan larat ya toh. Menguak rahasia bangun dari tidur yang ngumpul. Ngono lah, kira-kira nih kayak ngono. Jadi itu ada persepsi pribadi, ada persepsi penggiat, dan semuanya bisa mengartikan sendiri-sendiri. Cuman iki sampai kapanpun Bambang Wetan ono, tulisan iki tetap ono. Itu kira-kira. Oke. Sebenarnya yang ditanyakan itu apa tuh?
matahari memancar dari timur lah bener sih. Kapan tuh kok kidul kapan? Mosok tuh kolor kan jelas. Yang dinanti-nanti akan muncul dari timur bener lah, kalau kita menunggu matahari tiap hari kan muncul dari timur untuk menguak rahasia bangun dari tidur. Lah ya kan tiap hari kita alami setiap pagi. Apa sih takokno kalimat biasa ini? Orang-orang berkumpul di timur lah, masa kon kate kumpul ini di Aceh. Jelas harus di timur ya, di Jawa Timur lah. Mosok kate maihan Bambang Wetan nang Aceh numpak kapal kabeh yang ndak. Kan itu ya aneh. Aku seneng aku nggak tulinan arek-arek itu. Tapi ada 3 tingkat lah. Yang pertama ngono iku, yang kedua memang secara peradaban zaman ini kan memang terlalu dikuasai oleh westernisasi, oleh semua dibaratkan. Orang timur, orang Indonesia, orang mana saja di timur ini selalu menganggap barat yang lebih hebat, barat yang lebih unggul, barat yang lebih maju, akhirnya barat yang lebih benar dan baik, kan begitu. Nah sekarang kita harus membangun keyakinan kita sendiri bahwa matahari ya terbit dari timur, tidak dari barat. Nek ditakoni wong barat, kamu melawan barat? Enggak, matahari ya terbit dari timur. Tuh. Jadi memang kita terbit dari timur itu artinya kita mengikuti sunnatullah. Bahwa kalau orang Indonesia, bahwa kalau matahari itu ya terbitnya dari timur. Kalau dalam disiplin arah di bumi. Nah kalau kita ngomong kualitatif software, tuh. Ya sunnahnya Allah seperti itu. Dan itu harus kita jalankan, selama ini kita langgar gitu loh. Nah kalau ini mau ditulis disertasi juga bisa sebenarnya. Tapi kalau mau gampang kok iki ndonga rek. Ini doa. Gitu loh, ini semua doa. Nek bendino tinggal ingin suwe-suwe kan gila, ini viral di akhirat nanti di kono viral. Viral ini. Jadi malaikat WA niku iki. Nure. Benar ya. Nah, kan tidak ada yang Anda bantah juga tuh, memang saya kira ngomong Indonesia saja kan Indonesia kan cikal bakalnya kan Jawa Timur sebenarnya. Ya toh? Dukunnya kan Jawa Timur. Kalau enggak ada 10 November kan enggak terpertahankan ini Republik Indonesia, dan memang Jawa Timur. Bahkan sekarang penduduk Jawa Timur kan sangat menentukan Pilpres juga. Kan gitu. Kan benar kalau gitu semuanya, gitu loh. Maka anak-anak Jawa Timur jangan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak seimbang, pejabat yang tidak seimbang, tapi harus ada Bambang Wetan di mana ada kelompok dan lingkaran sing nandur kepahlawanan Jawa Timur di masa yang akan datang. Itu. Ini ya. Masih ada. Sebentar, tadi ada. Enggak, tadi ada kalimat ini loh. Enggak, tadi ada kata-kata hawa nafsu, bedanya hawa nafsu sama hawa nafsu. Kurang detail gue nyetel. Apa bedanya hawa nafsu sama nafsu? Kuno ya kok takokno. Kalau nafsu itu enggak pakai hawa. Kalau hawa nafsu ditambahi. Lalu jelas kan gitu kan ditakokno. Katakan dano blontang apa kan kok. Oke, tolong pelajar Mas, kalau dari Islam itu ada wacananya ya, ada mutmainnah, lawamah, amaroh, ya itu dipelajari. Kalau bahasa Indonesia itu kan kira-kira penerjemahan, sama dengan sila keempat, hikmah kebijaksanaan, itu juga kan kira-kira, itu penerjemahan yang kurang tepat amat. Banyak sekali kok terjemahan Quran yang tidak tepat, karena bahasa Indonesia memang lemah, gitu kan. Misalnya Musa disuruh mengambil tanah itu dalam kurung Palestina, gitu ya. Waktu itu Palestina belum ada, Palestina ini bareng sama Keraton Jogja kok. Adanya Palestina, bangsa Palestina itu sekitar 250 tahun yang lalu. Zaman Nabi Musa belum ada Palestina. Jadi di Quran dalam kurung Palestina itu ya ngarang lah.
Yo guru ngono lah Palestina kan. Ya itu bahasa Indonesia emang lemah. Ya, hawa nafsu itu kan sama dengan PT ayam malas. PT ayam alas, maksudnya ayam hutan. Nah, ayam hutan pertama diterjemahkan ayam alas. Terus arek cilik-cilik kenal, iku lho ayam alas, ayam alas. Terus akhirnya diceritakan, iki PT apa rek? Iki PT ayam alas. Gitu. Nyeneng nah orang Indonesia itu. Pokoknya adanya motor itu sak desa itu ya Honda. Ngono ta? Besok tahun depan ada yang beli Yamaha, Kawasaki. Loh, Hondamu kok ngene? Nah, itu Hondane apa nek Pak Lurah? Anu Kawasaki. Ngono. Ngono nyeneng nang Indonesia itu. Nah, kalau di Jogja ada koran namanya Kedaulatan Rakyat disingkat KR. Taunya orang Jogja koran adalah KR. Kalau ada orang langganan Kompas dia bilang kayak KR Kompas ya. Iya tapi KR Kompas. Padha karo iku lho rek Damar Strong King lho. Petromak, mereknya Strong King. Merek opo ae pokoke iku Damar Strong King. Ngono rek, itu banyak sabun yang ngono. Sanyo yang ngono ya. Odol ya. Odol apa banyak sekali. Dan itu saya seneng gitu itu bahas-bahas lucu temen. Gitu ya. Jadi hawa nafsu dipelajari. Jawa Anda juga bisa pelajari dari etnik Anda. Anda orang mana? Sing takon Mang sapa? Dari mana Anda? Jawa apa? Nah, Anda di Jawa juga bisa banyak belajar. Jangan meremehkan Jawa, jangan meremehkan Sunda, jangan meremehkan Madura. Jangan lantas yang pasti merupakan kebenaran hanya yang dari firman Allah. Anda adalah kebenaran Allah juga. Jawa kebenaran Allah. Bahwa orang Jawa jadi orang Jawa itu kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah tidak hanya yang tercantum di literasi Al-Quran. Pohon itu ya kebenaran Allah. Jadi kalau ada orang Jawa mencari, oh ada sedulur papat limo pancer, misalnya ya, itu juga kebenaran. Meskipun kebenaran orang Jawa bukan kebenaran Allah. Orang Jawa nyari, mencari, dan pencarian boleh salah boleh benar, gitu kan? Misalnya sekarang ada orang tanya cak iki cak akad terapi tapi calon moroto gak setuju soalnya petone gak cocok. Cak iki kemis pahing aku Senin pon. Iki gelut terus. Ayo nek kon gak gelut mosok meteng ngono aku tuh kan. Nah, saya tidak pernah terus memarahi mereka. Lapo sih kadek weton-weton barang enggak pernah saya. Saya hormati. Itu pencarian orang Jawa, bisa benar bisa salah. Dibilang benar juga tidak bisa, dibilang salah juga tidak bisa. Hidup itu antara benar dan salah. Gitu loh. Terus solusinya ya apa cak nek ngono? Ngene lho rek. Nek kon wani bah wetonmu apa itu tidak salah bahwa ada hitungan ilmu titen bahwa nek wongku nek Sabtu Kliwon Jumuah Kliwon itu ngene sifatnya. Itu juga jangan disalahkan meskipun tidak bisa dibenarkan. Kenapa sih sesuatu harus pasti ya? Yang tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Nah, jalan keluarnya adalah wetonmu apa ae jodoh gak jodoh menurut Primbon Jawa, tapi harap ingat Al-Fatihahmu luwih kuat timbangane wetonmu. Wiritanmu luwih kuat timbangane. Kan gitu sih. Jadi jangan hanya kebenaran tunggal, kebenaran itu tidak tunggal. Kan si 6 tau, si umur piro? Las apa kur? Selikur ya. Kan si selikur si murup-murup arek. Ana arek wedok liwat, sangune akeh. Terus bempere iku masalah. Kan seneng tak gak? Seneng tak gak ndelok arek wedok sebagai wong lanang? Kok tobruk tak gak? Kok tobruk tak gak? Kok nak seneng ah? Terus kok tobruk tak gak? Loh, terus kok parane kok deket ngono? Enggak ta? Enggak ta? Kenapa? Terus nek takoni, lho aku gak seneng arek wedok. Lho aku seneng.
Cuman harga diriku dan sopan santunku luwih gede timbangane senengku nang wong wedok. Ngono lho rek. Jadi kedua-duanya bener. Ana duwe akeh seneng tak gak kon? Tapi kok jopo tak gak dudu tekmu? Apa kon gak seneng duwe kok gak kok jopo? Lho aku seneng. Cuman akhlakku jek luwih menang timbangane nyolongku kan gitu. Ngerti ya? Jadi jangan kebenaran tunggal, kebenaran itu macam-macam. Gitu loh. Kebenaran itu macam-macam, semuanya diseimbangkan menjadi satu komprehensi dan keutuhan di dalam hidup kita. Itu ya, Dik ya. Beres soal nafsu, wis gak ono meneh ya. Apa, Dek? Yang masalah jin tadi itu loh, jin itu apa, hantu itu apa tadi. Makasih. Gini. Ngene, Dik, saya kira lebih baik empiris ya. Empiris itu ndelok dhewe. Loh, timane tak kandani, engko terus nek kon kondo kancamu ajari Cak Nun, ngono ta? Nah, mulane kon tak kei peluang ndelok dhewe bergaul dhewe. Ya. Engko siap-siap ndek omah ya. Ojo kayak pokoknya anggar kon saat pertama gak kaget terus mari ngono beres. Mbuh rupane sing ya apa kono jare kaget iku tok. Iku mek koyo dinyonyuk rokok iki lho. Kon kaget mek ngene iki tok. Begitu kan ngene iki meneng cep wis mari ngono gak apa-apa. Begitulah hantu. Kamu takut hantu itu hanya takut sesaat itu tok. Tapi kalau kamu bisa melewati tes iku kon tetep kuat kan masalah habis. Ya engko ketemu langsung ya. Jin loro ya lanang wedok. Nah, memedine sing ya apa karepmu? Lindung pringis ta. Medine sing wayu seweton. Kan kok rabi temen kan. Terus anakmu doyol. Oke dek, itu tidak bisa dijawab sekilas, itu harus dipelajari. Nah sekarang ditanting awakmu mau mempelajari beneran apa cuman sekedar ingin tahu saja. Kalau ingin serius, pertama baca Al-Quran surat jin. Terus ada 32 ayat-ayat yang menyangkut jin. Dibaca dulu. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Aku gara-gara dia aku bahasa Indonesia terus sih. Meduro dobol ya ini. Itu ya dek ya, belajar beneran kalau mau belajar. Ini terakhir ya, ini untuk jawab soal ini. Yang Nabi Adam nanti sebentar. Anda juga jangan kejam sama jin. Jin itu kakakmu, bukan anak bapakmu maksudnya. Kakakmu itu artinya jin itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Jadi berarti kakakmu, sama dengan pohon-pohonan sudah ada sebelum ada manusia. Berarti pohon kakakmu, alam kakakmu, gunung kakakmu, ya toh? Nur Muhammad sulungmu. Nah, manusia itu manusia makhluk yang buncit. Petita-petiti sombong dewe. Itu mergo buncit, anak bungsu itu manusia. Nah, itu semua kakak-kakakmu dipelajari benar, tapi jangan punya rasa benci kepada mereka, karena sama dengan manusia ada jin yang kurang ajar, ada jin yang khusyuk, ada jin yang taat, ada jin yang khianat, sama dengan kita semua. Jadi jangan kejam sama jin. Ono arek sing kerasukan jin bareng ojo kok sentak-sentak. Hah? Metu tak lebono botol kan kok. Ajak ngono. Gak usah kejam, saya selama ini sangat bersikap lembut kepada mereka. Dan kalau ada yang kasus-kasus seperti itu kan biasanya tidak pernah saya bentak dan tidak saya bacakan ayat. Sakno lah. Karena kita baca ayat itu kan dalam rangka menyiksa dia. Dan aku tidak mau menyiksa dia. Dia makhluk Allah, bikinan Allah, jangan lupa. Kita sayang dia. Yes, sampean melo aku ya. Aja arek melo arek iki sakno iki arek iki wis gurung rapi gunting gawean. Diganggu jin sakno sampean melo aku ae. Ngaku ya gurung rapi. Ngene ya. Ya. Ngene ya, ya. Oke. Yang Nabi Adam tadi juga tolong pelajari dulu yang baku. Yang baku dipelajari dulu di Al-Qur'an. Search Adam.
Nanti kan ada banyak cerita. Nah, mungkin satu yang perlu kita ketahui untuk belajar tentang Indonesia. Jadi yang dialami jin, yang dialami Nabi Adam alaihissalam itu apa yang disebut talbis. Talbis itu adalah penyamaran atau pencitraan dari kata libas atau kata iblis, ya. Jadi orang yang menyamar melalui pakaiannya. Jadi Nabi Adam menyangka yang datang ke dia itu, yang menawari pohon dan buah itu adalah malaikat. Karena si iblis ini datang ke dia dengan pakaian malaikat, maka Nabi Adam menyangka itu malaikat. Ini tafsirku loh ya. Besok-besok kita tanya langsung. Ya, besok-besok kita tanya langsung. Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Adam, terus Cak Nun sampean biar kapusan nyatane bener ta mboten. Nah, meneh-meneh, ojo saiki gelut. Besok-besok kita cari ya. Dipikir oleh Adam yang datang adalah malaikat, maka apa yang diajakkan, dituntunkan oleh malaikat disangka berasal dari Allah. Maka Nabi Adam ngikut, tapi ternyata kesalahan, akhirnya dia dihukum ke bumi itu, kan gitu. Nah, di Indonesia sekarang terjadi itu setiap hari. Nabi Adam Indonesia ditekani iblis nganggo pakaian malaikat, gambarin di baligo-baligo, poster-poster, ya toh, koran-koran, medsos-medsos. Itu kan banyak sekali talbis-talbis. Talbis itu bahasa Indonesianya pencitraan. Sebenarnya dia tidak cinta rakyat, cuman mencitrakan diri cinta. Ya, sebenarnya dia tidak kaosan, tapi mencitrakan diri kaosan, sandalan jabit, melbu gorong-gorong, numpak sepeda, sabit rute ya. Itu semua talbis atau pencitraan. Ini ya, Dek ya. Oke. Jadi saya menawarkan belajar, dipelajari dulu yang baku, baru wacana-wacana yang sifatnya carangan atau yang ijtihad baru nanti. Tapi yang baku dulu. Ibarat orang ngelukis, kamu belajar gambar driji sih, ojo moro-moro lukisan abstrak. Ini nuansanya. Ini menggambarkan betapa canggihnya. Dadi sing payu iku cangkeme tutuk lukisannya. Gitu ya, Dek ya. Belajar yang konvensional dulu, yang baku dulu, bahan-bahan dasarnya dulu ya. Oke, teman sekalian, anakku semua, saya harus ke Jakarta jam 5 pagi. Jadi saya mohon izin untuk tidak. Ke rumah saya kapan, Cak Nun? Nah, itu Anda tinggal menempuh jalannya. Lah nek kon ku mek ndonga ngene tok. Ya Allah, datangkan Cak Nun. Lho anggitmu Gusti Allah iki stafmu ta ya. Sudah dicoba, Cak Nun. Ditempuh ke Mas Zaki. Ke Mas Zaki. Atau melihat Mas Dudung nanti menolong ke Mas Zaki. Terus nanti Mas Zaki sampean telepon, terus didelok keadaanmu ya apa. Kan tidak ada transaksi seperti kaum profesional. Yang ono ditakoni kon duwe apa, ndek desamu kon iso apa. Gitu loh. Gawe panggung iso tagak tangi ngene ditakoni nek ngono pantese ngene kan gitu ya. Jangan khawatir. Nek soal aku manut, saya karyawan Kiai Kanjeng. Saya bukan pimpinan. Itu di Maiyah begitu, tidak ada bos. Yang ada adalah kesepakatan bersama dan semua serta masing-masing taat kepada kesepakatan itu. Menurut ya. Monggo sekarang diakhiri dengan sholawat. Aku jaluk sepuluh salah-salahku. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngijabahi atimu kabeh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Cak Lutfi dipimpin sholawatnya. Mas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa Orde Baru, kalau saya mau baca puisi di depan publik, harus minta izin minimal ke Polres, menyerahkan puisi-puisi yang akan saya baca untuk diperiksa, dan ditentukan mana yang boleh dibaca dan mana yang tidak. Atau ada 1-2 puisi boleh dibaca, kecuali kalimat-kalimat atau kata yang dicoret oleh polisi. Demikian juga acara-acara lain seperti seminar, simposium, pertunjukan musik, juga pengajian. Kepolisian mengawasi, mengizinkan atau melarang teks, kalimat, kata, dan huruf. Kalau penampilannya tingkat nasional, pemeriksaan dilakukan oleh Polda atau bahkan Mabes Polri. Kalau tingkat bahayanya ekstra, TNI diperbantukan untuk mengontrol. Saya diminta bercengkrama bersama Gus Dur di Jember, dilarang. Tapi spanduk tetap tersebar di jalan raya dan sebagai wilayah Jember. Selamat datang di Jember, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan MH Ainun Najib. Dan acara tetap berlangsung karena pihak yang berwajib agak lupa-lupa bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur dan MH Ainun Najib adalah Cak Nun. Tidak mengherankan, pasukan Banser sendiri ketika Presiden Gus Dur ke Malang, para Banser berkoordinasi di antara mereka. Laporan dan Presiden Abdurrahman Saleh telah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Kata memang terkadang selip di lidah dan bibir. Gus Dur mendapat jaminan dari pengusaha Madura. Jangan nak khawatir Gus, saya bikinkan gedung khusus untuk kantor PKB. Semua fasilitasnya lengkap, cuma Ethernetnya yang saya bingung pengadaannya. Maksudnya internet. Pada suatu hari, pesantren Tambak Beras Jombang mengadakan seminar dengan pembicara Gus Dur, Prof. Dr. Nurholis Majid dan Bu Megawati. Mestinya dengan saya juga, cuma saya sedang puasa bicara di depan publik, jadi saya hadir saja sebagai pendengar. Karena di samping Bu Megawati, pembicaraannya adalah tokoh utama Islam, Gus Dur dan Cak Nun, maka acara ini bersuasana pengajian. Ketika pembicara pertama Cak Nun Nurholis Majid di podium, di luar gedung tiba-tiba terdengar teriakan massal dan keras. Allahu Akbar berulang-ulang. Saya lari keluar, ternyata anak-anak kita, PMII, Ansor dan Banser bereaksi dan bikin pagar betis untuk menghalangi dua rombongan. Pasukan Kodim dan Polres Jombang jangan sampai mendekat ke gedung seminar. Saya loncat dan menyongsong komandan tentara dan polisi. Dengan merendahkan diri dan penuh sopan santun, saya ajak mereka ke bawah pohon di depan pintu masuk pesantren dari jalan raya, supaya anak-anak ndak kemeriek, Pak. Sambil saya bisikan pertanyaan, sampean diperintah untuk membubarkan acara seminar ini ya? Komandan mengiyakan, ada suratnya. Ada katanya. Lantas saya usul, sampean dan pasukan tolong tunggu di bawah pohon ini sebentar saja. Komandan saya antar masuk seminar dan saya dampingi untuk membacakan surat pembubaran acara. Yang penting sampean laksanakan perintah sehingga beres dengan Pak Dandim. Demikianlah
Kami masuk ruang seminar. Saya interupsi, mohon waktu beberapa menit. Kemudian komandan saya ajak naik podium dan membacakan surat pembubaran. Semua terpana dan bingung. Saya ambil mikrofon. Bapak-bapak, saya mohon acara break beberapa menit. Perkenankan saya mengantar keluar Pak Komandan dan mencoba bicara kepada anak-anak kita di luar agar jangan marah-marah dulu. Kami keluar dan saya membisikkan itu kepada anak-anak muda yang progresif, revolusioner itu agar tenang sebentar. Pokoknya 5-10 menit tolong jangan lakukan apa-apa dulu. Kemudian saya antar komandan kembali ke pasukannya dan saya bisikkan, tolong tunggu saya beberapa menit saja, saya harus kembali ke ruang seminar, mudah-mudahan tidak ada keributan, yang penting sampean sudah melaksanakan instruksi dengan baik. Saya kembali ke ruang seminar yang gemeremang dan agak bingung suasananya. Saya naik podium, bapak-bapak, ibu-ibu, acara seminar kita telah dibubarkan, jadi marilah kita bikin acara yang baru. Saya menengok ke Gus Dur, Gus tolong kasih nama acara kita yang baru ini apa ya? Gus Dur dengan kecerdasannya spontan menjawab, Mauidhah Hasanah, Cak. Setuju, itulah hari lahirnya istilah Mauidhah Hasanah. Saya umumkan, saudara-saudara, marilah kita mulai acara Mauidhah Hasanah ini dengan bacaan basmalah. Semua membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya teruskan. Saya persilahkan pembicara yang pertama, Bapak Nurholis Majid. Cak Nun naik dan meneruskan pembicaraannya yang tadi terpotong oleh pembubaran acara. Kemudian segera saya lari keluar menuju bawah pohon di mana saya berjanji untuk menemui komandan kembali. Beliau dan pasukannya saya ajak mengobrol, sampean sudah berarti berapa dan masuknya sudah punya anak berapa? Mau tidak mau dia menjawab 2 Cak, lanang apa wedok? Alhamdulillah 1 laki-laki, adiknya perempuan. Sekolah di mana? Aslinya sampean dari mana? Kalau ibu, sebelum tugas di Jombang dulu tugas di mana? Pokoknya saya taburi beliau dengan pertanyaan-pertanyaan persaudaraan, kemanusiaan dan kasih sayang. Jihad sejak di rahim ibunda. Bayi berusaha berhijrah dari rahim ibunya untuk berjihad di dunia. Ketika kelak ia berusaha dengan menggunakan akalnya, ialah pengusaha. Kemudian muncul pilah, skala, gradasi, dan hulu hilir keusahaan. Apa dan di mana ujung pencapaian usaha? Kriterianya ditentukan oleh siapa? Kalau untung menurut siapa? Kalau rugi, apa ukurannya? Allah sangat banyak memaparkan pemahaman tentang Al-Faizun dan Al-Khasirun di dalam firman-Nya. Pengusaha surga, setiap diri dan keluarganya adalah pengusaha kebahagiaan surga. Tanpa mubazir memperdebatkan ketidaktahuan tentang beda antara dunia ini dengan akhirat, antara bumi dengan surga. Ma'iyah adalah jamiyah pengusaha surga, dan dunia sebagai tempat workshop, outbound, pelatihan, dan uji coba. Setiap diri, setiap keluarga, berbagian dan atau sama GPS berusaha, berniaga, berdagang di dunia dengan tujuan dilimpahi rahmat yang menurut Allah berupa surga. Tentu bukan surga itu sendiri tujuan kehidupan GPS, melainkan surga sebagai perwujudan dari rahmat Allah SWT, sebagai bentuk tawaran perdagangan Allah dengan manusia. 4. Perspektif perusahaan. Berdasarkan jenis kecenderungannya, manusia melakukan sejumlah opsi di antara tijarah janatiyah,
dan tijarah ardliyah. Ada yang berdagang dengan dunia dalam perdagangan dengan tujuan Allah. Ada juga yang berdagang dengan Allah tanpa perdagangan dengan dunia. Lainnya berdagang dengan dunia tanpa perdagangan dengan Allah. Hari ini dunia semakin dipenuhi oleh mereka yang memperdagangkan Allah dalam perdagangan dengan tujuan dunia. Yang mana ma'iyah? Hakikat modal dan penghasilan. Allah adalah Maha Pengusaha Agung. Ia menciptakan makhluk-makhluk dalam posisi sebagai pemilik saham absolut. Kemudian ia meminjamkan sebagai miliknya kepada makhluk dan menawarkan perdagangan dengan mereka. Allah menjual surga dan makhluk ditawari untuk membelinya dengan biaya yang ia sendiri yang meminjam mereka. Stempel sertifikasi syafaat karena semua isi dunia dan maksimalitas jihad manusia hanyalah setetes dari air samudra. Maka faktanya manusia mustahil menghimpun biaya untuk membeli surga. Maka Allah mempermudah kemungkinan pencapaian manusia dengan menawarkan tradisi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu manusia mendapatkan stempel sertifikasi syafaat dan memperoleh surga dengan sangat mudah diukur dari kemiskinan manusia. Aturan main Allah di abad 21 ini, kebanyakan makhluk di bumi ini lupa bahwa seluruh kehidupan miliknya. Sehingga segala urusan kesusahan dan perdagangan dalam kehidupan, Tuhanlah yang berhak mutlak menentukan aturan dan kriterianya. Terutama umat manusia, mereka sedang memiliki masalah sangat serius dan besar dengan Tuhan. Untunglah di dalam mekanisme transaksi dunia dan surga, Allah mengutamakan polisi Rahman Rahim dan Syabur Halim. Bonus kesejahteraan dunia. Jihad artinya berusaha, tenaga puncaknya adalah berjuang menjalani kehidupan, bukan kehidupan yang dimaui atau disuai oleh manusia, melainkan kehidupan yang dirancang oleh Allah, yang penuh tawaran kenikmatan dan kebahagiaan. Pentahapan kesusahan manusia adalah amanu wajaru wajahatu, beriman, berhijrah, berjuang. Dan karena urutan alat jihadnya adalah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu, maka jihad tidak semata-mata bermakna perang melawan sesama manusia. Sebab kalau perang urutannya adalah bi anfusikum wa amwalikum, tampil sebagai prajurit atau hanya menyumbangkan logistik. Maka jihad lebih banyak berarti mengusahakan harta benda, memutar uang, mengolah modal untuk mencapai surga dengan bonus kesejahteraan dunia.